Halo semua, nama saya Hizra Lohan Solamasinaga, NPM 1505102000143 yang akan menerangkan salah satu soal dari buku Vincent Gaspert halaman 271 tentang uji coba rancangan bujur sangkal Graceo Latin atau bisa disebut RBGL. Pada dasarnya, rancangan bujur sangkar Graceo Latin merupakan gabungan dari dua rancangan bujur sangkar yang saling ortogonal, di mana RBSL yang satu terdiri dari huruf Latin dan lainnya huruf Yunani. Berbeda dengan RBL, RBGL dapat digunakan untuk mengendalikan tiga sumber keragaman atau tiga arah pengelompokan, sedangkan RBL sendiri hanya dapat mengendalikan dua sumber keragaman. Soalnya itu seperti ini. Suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencampuran bensin terhadap penggunaan bahan bakar yang diukur melalui jarak tempuh kilometer per liter. Pengelompokan didasarkan atas merek mobil, P, M, N, S, dan T, juga hari percobaan 1-5 hari, juga pengemudinya yang dimasukkan dengan simbol abjad Yunani. Perlakuan yang dicobakan sebanyak 5 macam, yaitu A. Kontrol bensin tanpa pencampuran, B. Kontrol ditambah bahan X yang diproduksi perusahaan I1, C. Kontrol ditambah bahan Y yang diproduksi perusahaan 2, D. Kontrol ditambah bahan U yang diproduksi perusahaan 1, dan E. Kontrol ditambah bahan V yang diproduksi perusahaan 2. Adapun data-datanya sebagai berikut. Nah, dengan ini kita bisa buat hipotesisnya ya. Maka H0-nya untuk hipotesis pertama yaitu bahwa pencampuran bensin tadi tidak ada pengaruh sama sekali terhadap penggunaan bahan bakar menurut jarak tempuhnya. Lalu untuk H1-nya adalah setidaknya adalah salah satu perlakuan yang berpengaruh pada pencampuran bensin dan terhadap penggunaan pada bahan bakar yang diukur melalui jarak tempuhnya. Dengan ini, mari saya mulai cara untuk pengerjaan SPSS-nya. Pertama, pada lembar kosong SPSS, kita buka bagian variable view dan di baris pertama dengan nama barisnya name dan di baris label kita masukkan nama-nama dari yang tercantum pada soal. Nih, seperti contohnya untuk soal ini di name nomor baris kolom pertama dimasukkan waktu, untuk kolom keduanya dimasukkan merek, lalu perlakuan dan pengemudi. Sama halnya pada baris label. Kemudian pada baris value dimasukkan value label dengan mengklik titik 3 pada bagian ujung kanan value. Diisi pada value bagian pertama yaitu nomor 1 dan labelnya adalah label yang akan kalian cantumkan. Maka di sini yang dicantumkan adalah nomor 1 untuk value waktu. Nah, kalau merek dimasukkan labelnya yaitu P untuk value pertama, sedangkan jumlah value-nya disamakan dengan jumlah perlakuan pada soal yang kalian punya. Nah, untuk soal ini terdapat 5 kali pengulangan ya kan. Kalau itu value-nya diambil sampai nomor 5. Berlaku juga untuk waktu, merek, perlakuan, dan pengemudi. Nah, untuk desimalnya sendiri dibikin 0 dan tipe masing-masing barisnya itu numerik semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Di kalian pasti data view-nya masih kosong kan? Nah, itu diisi dengan setiap data yang ada pada soal kalian. Data-data yang kalian ambil yang masih berupa Excel
diurutkan vertikal ke bawah di dalam SPSS data view ini untuk nantinya dipakai mencari ANOVA menggunakan SPSS ini. Biasanya untuk menentukan urutan valuable view-nya itu diutamakan yang pertama yaitu berapa kali hari percobaannya. Nah, kalau di sini tuh menggunakan jumlah hari atau biasanya bisa dipakai dengan satuan waktu lainnya seperti tanggal berapa sampai berapa, terus bulan atau tahun ataupun dengan jarak misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk variabel keduanya yaitu unit apa aja yang dicobakan atau objek apa aja yang dicobakan. Kalau di sini kan yang dicobakan itu merek-merek mobilnya. Yang beda untuk mengetahui perbedaan pencampuran bensin. Maka dari itu yang keduanya diambil adalah P, M, R, S, T. Lalu yang bisa dimasukkan selanjutnya adalah subjek-subjek yang ada pada unit tersebut. Yaitu ada perlakuannya, ada 5 A, B, C, D sampai E, sama pengemudinya yang itu menggunakan abjad Yunani. Itu sekian tipsnya dari saya. Sudah selesai membuat data view, kemudian bisa kita lanjut pada analisisnya. Buka tab Analyze, lalu buka General Linear, kemudian pilih Unreveal. Bila sudah terbuka tab tadi, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian kiri itu ada daftar data-data yang akan kita pakai, dan di bagian kanannya itu di mana data-data itu seharusnya ditempatkan. Untuk depend variabelnya, kita bisa ambil bagian waktu dengan mengklik tanda panah pada bagian ke arah depend variable. Sedangkan untuk merek mobil, perlakuan dan pengemudi akan dimasukkan pada bagian fixed factor atau faktor yang tidak bisa diubah. Lalu kita masuk ke bagian model, tab model yang ada di sebelah kanan atas, kemudian ubah spesifikasi model menjadi custom, ubah build terms-nya jadi tipe main effect, dan masukkan faktor dan covariatusnya kepada model semuanya. Untuk include intercept in modelnya juga checklist. Klik continue dan tab akan kembali pada tab sebelumnya. Kemudian kita bisa lanjut pada uji lanjut. Gunakan post hoc sebagai bagian untuk uji lanjut. Buttonnya ada di bagian kanan. Kemudian akan muncul tab seperti ini. Nah, pada bagian faktornya akan tertulis merek, perlakuan, dan pengemudi. Kemudian untuk post hoc test for-nya kalian pilih sesuai yang akan kalian uji untuk mengetahui perbedaannya nyata atau tidak. Lalu untuk equal variance assume-nya kita pilih Duncan. Lalu klik continue. Sebelumnya ingat, pada bagian post hoc test for-nya itu yang harus kalian pilih bukan seperti yang saya tampilkan ini, yaitu pengemudi. Yang harus kalian pilih adalah, anggap saja ini seperti tes buat kalian ya. Lalu bisa kita klik continue dan tab akan kembali ke sebelumnya. Kemudian klik OK dan hasil uji SPSS akan keluar.